Pemirsa, Anda masih bersama dengan 60 menit inspiratif dan inovatif. Masih bersama saya Vicky Manengke. Dan yang barusan Anda lihat adalah perubahan gaya rambut dari tahun ke tahun. Ya, walaupun memang kadang rambut-rambut yang ada di dekade-dekade tertentu itu masih mengambil tipikal di dekade sebelumnya. Untuk tahun ini kita ngeluarin warna rose gold. Rose gold. Jadi rose gold bukan cuma iPhone 7. Rose gold juga milik. Oh, yang kayak di ini ya? Yang kayak di gadget ya? Kayak di gadget. Gimana, Mer? Coba. Aku Rose gold itu bukan cuma milik rambut, milik ini. Oh, rose gold ini seperti ini nih pemirsa. Anda kelihatan nggak ya? Ini rose gold. Jadi rambutnya tuh keping-pingan. Pink agak ada sedikit emasnya ya. Nah, tapi rose gold pun juga bisa divariasi. Nggak harus rose gold yang seperti ini. Ada juga rose gold yang dia lebih cenderung ke ada ungunya dikit. Mer, tapi ini berani ya, Mer? Apakah luar biasa. Bisa diterima sama orang, Mer? Justru ini target market saya adalah anak-anak muda. Jadi mereka masih usia eksperimental, SMA, kuliah, first jobber. Di Loda itu memang dia akan memilih opsi warna yang lebih gelap lagi, misalnya. Jadi rose gold pun bisa divariasi, nggak harus melulu. Nggak harus melulu semuanya rose gold gitu ya? Exactly. Ini masih variasi, masih variasi merah. Jadi saya tonjolin merahnya aja. Iya. Gitu. Oh iya saya punya klien yang unik banget, dia benar-benar pede banget. Klien kamu. Wow. Ini adalah representatif anak kekinian Jakarta yang menurut saya secara style kena banget. Very stylish, very fun and fearless. Nah, kalau Anda mau tahu yang kekinian seperti apa di tahun ini, seperti inilah. Seperti ini kurang lebihnya. Tapi memang mungkin kita bisa cocokkan dengan diri sendiri ya, dengan kepribadian. Skin tone-nya. Iya. Kalau saya pakai kayak gini kayak kembang gula ya. Makin manis. Kayak rambut nenek nanti. Wah, luar biasa. Mer, kalau kamu boleh mendescribe kamu sendiri dengan 3 buah kata. Kamu mendescribe diri kamu dengan apa aja, Mer? Yang pertama, pemimpi. Pemimpi. Saya punya banyak mimpi, saya pengen ini, pengen itu, maunya banyak lah, udah BM ya, banyak mau. Yang kedua adalah seniman. Saya juga seniman, jadi saya suka segala sesuatu dengan indah. Nggak bagus, saya juga nggak happy gitu dengan hasilnya. Jadi pasti saya akan cari cara gimana nih sampai mencapai standar yang saya mau. Itu pun nggak harus dalam dunia beauty, manajemen pun juga sama. Kenapa nih kok keuangannya nggak balance? Kenapa nih kok nggak bisa mencapai target yang saya mau? Itu juga ada seninya di sana. Dan kemudian yang ketiga apa ya? Yang ketiga kekinian. Kekinian juga enggak. Sebenarnya saya orangnya sensitif. Jadi oh ya? Yes. Seorang Mary Elizabeth, seseorang yang punya karakter yang sangat kuat, visi yang sangat kuat, ternyata kamu sensitif. I'm a very sensitive person. In a way, dalam artian adalah saya mudah merasa. Saya ngelihat orang, saya tahu oh orang ini seperti ini karakternya. It's part of sensitif yang menurut saya juga membantu saya dalam berkarir saat ini ya. Jadi insting kamu kuat gitu ya? Kind of like that. Jadi saya tahu nih, oke, arah pembicaranya sudah ke sini. Customer saya tuh pengennya begini. Penting sekali untuk kita mengetahui lingkungan kita tuh kayak gimana sih, dan cara kita membawakan diri ke dalam lingkungan tersebut dimanapun kita berada. Gitu. Entah itu hanya untuk berteman, berbisnis dan seterusnya. Karena berbicara soal sensitif nggak melulu artinya emosional ya. Tapi sensitif itu bisa artinya peka juga. Peka, peka, sadar diri, mawas diri, ya. Betul. Mer, ini mungkin yang menyaksikan kita sekarang juga ada yang sedang berpikir bahwa saya juga pengen membuka sebuah usaha, tapi banyak keraguan, banyak ketakutan. Kayaknya udah kebayang di pikiran tuh apa yang akan terjadi ketika saya nggak sukses dan lain sebagainya. Ada mau kamu omongin buat mereka? Yang pertama, kalau bisnis nggak sukses itu wajar. Saya pun bisnis kedua kali ya, sebelum saya benar-benar serius. Sebelum-sebelumnya saya udah mencoba usaha-usaha kecil yang pada akhirnya nggak survive karena memang nggak smart dari bisnis modelnya. Contoh, sebelum salon, saya itu dulu dagang kertas. Jadi saya ngumpulin kertas-kertas dari kampus-kampus, dari tempat fotokopian nggak kepake, saya kiloin lagi. Ada nilai, ada profit, ada, tapi kerjanya pakai otot, capek banget, harus angkat-angkat, ya ada encok ya, jadi kurang smart. Nah, kemudian saya sempat juga nyoba bisnis-bisnis lain-lainnya. Jadi kalau gagal itu wajar, kebanyakan 90% bisnis itu pasti gagal duluan. Cuma di sana kalau ya itulah wisudanya. Kalau belum pernah gagal, belum lulus berarti jadi entrepreneur. Kita nggak tahu rasanya sukses, belum kita tahu rasanya gagal. Yes. Jalanin aja dulu, cari tahu uniqueness kamu di mana, atau paling nggak kalau bingung mau mulai bisnis apa, start dari hobi, dari minat dulu. Karena orang kadang bingung ditanya passion kamu apa, apa ya?
karena kita nggak pernah dilatih untuk tahu passion kita. Tapi kalau ditanya hobi atau minat apa, paling nggak bisa meraba-raba dulu dari sana. Coba dulu dari sana deh. Udah coba. Kemudian cara kita selling commercially gimana, target kita siapa, di harga berapa. Kalau nggak berani sendiri, carilah partner. Tadi partnernya jangan teman main ya, biasanya banyaknya akhirnya main, nggak jadi bisnisnya. Iya, banyakkan main dan juga mungkin banyakkan toleransi gitu ya. Toleransi, sungkan. Sungkan, benar. Kalau bisnis kan kita harus bagaimanapun harus juga tegas, kita harus tegas. Untung, kan? Yes. Dan jangan cuma dilihat 1-2 bulan, lihatlah itu dalam satu tahun pun masih kurang, paling nggak 5 tahun, baru kita bisa bilang bisnis ini berhasil atau enggak. Jadi 5 tahun itu udah usia yang sangat mature untuk sebuah bisnis. 1-2 tahun pertama mungkin bisa jadi usaha itu berhasil. Kenapa? Karena masih aware, orang-orang masih ngomongin tentang bisnis itu. Tahun ketiga orang udah jenuh. Disitulah kita benar-benar diuji. Emang produk kita sebagus itu nggak sih? Jasa kita ini benar-benar dibutuhin orang segitunya nggak sih? Iya. Nah kalau misalnya ada yang sekarang sudah bisnis lagi running, usaha lagi jalan, tapi menemukan sebuah titik, aduh gue ngapain lagi ya? Istilahnya, aduh saya kayak bosen nih, kayak udah mentok nih, suka kan? Jenuh, iya. Jenuh, mentok, bingung mau ngapain lagi untuk ekspansi. Betul, itulah salah satu prinsip bisnis. Sebelum kita mulai bisnis, ada satu tips lagi, ada namanya 3E, entry levelnya susah atau enggak, modalnya yang diperlukan apa aja, resource sumber-sumbernya ini apa aja, saya paham nggak nature bisnisnya. Yang kedua adalah execute, do we have capacity atau capability untuk eksekusi. Yang ketiga adalah exit. Kalau kita misalnya secara omset nggak jalan, habis itu secara minat emang nggak suka atau market udah nggak suka lagi, exitnya gimana? Kita jual, akuisisi, atau bangkrut pilot aja, atau syukur-syukur kita tadi ya dibeli oleh perusahaan lain, jadi kita cuci tangan udah selesai, exit. Oke. Luar biasa ya pemirsa ya. Tapi saya mau tahu sesuatu dari kamu. Biasanya seseorang yang kita lihat di luar itu apa yang keluar dari perkataan itu bisa keluar dari hati. Ya kan? Biasanya kalau seorang pengusaha yang pernah ngelakuin jatuh bangun, dia bisa berbicara sesuatu yang begitu lantang, dia tahu solusi, dia tahu apa yang harus dilakuin. Itu biasanya karena banyak pemikiran. Nah, pemikiran itu biasanya tertuang lewat sebuah quotes. Nah, aku pengen tahu apa quotesmu. Coba kamu tolong tulis quotesmu, Mary, supaya kita bisa tahu misalnya hal-hal yang akhirnya membuat kamu bangun lagi setelah kamu jatuh, atau hal-hal yang membuat kamu kuat sampai seperti bisa menjadi Mary seperti yang sekarang. Apa quotes kamu? Nah, ini kayaknya banyak ya, Mer. Quotes of the day ya. Quotes of the day yang akan nanti saya taruh bersama dengan tamu-tamu saya yang lain. Quotes of the day. Biasanya kalau malam-malam gini ngomongin quotes nih enak nih, sambil merenung. Lancar sambil merenung ya. Oke. Saya udah punya nih. Quotes kamu coba. Ini dia quotesnya. Kamu boleh pegang mungkin. Oh, oke. Mary ini seperti dibilang adalah seorang pemimpi, ya. Tapi kalau lihat dari quotes-nya, dreams don't work unless you do. Unless you work. Ya, mimpi boleh, tapi eksekusinya juga jangan ketinggalan sih. Karena itu yang sering kita lupa. Yang mimpinya jalan sih, kerjanya eksekusinya nol. Luar biasa, itu powerful banget tuh kalimatnya, Mary. Ya, sederhana tapi powerful ya. Do juga. Kalau kita hanya kerja terus tanpa kita juga punya visi ke depan mau gimana, mimpinya mau kayak gimana, kita lupa loh, kita selama ini bekerja sekian tahun untuk apa ya, gitu. Ya kalau jadi pemimpi mulu ntar gak bangun-bangun tidurnya kan, jadi mimpi dan lakukanlah. Luar biasa. Pemirsa, ayo main-main yuk ke tempatnya Mary. Mary itu ada di Kemang, alamatnya tepatnya di mana, Mer? Di Jalan Benda, Kemang Selatan. Saya sederetan dengan Beer Garden, Dialogwe. Ya, tapi dengar-dengar harus reservasi dulu ya. Kalau mau coloring reservasi dulu, karena banyak tamu dari luar kota, luar pulau. Harus nunggu berapa lama nih? Enggak, saya bisa kasih waktu paling nggak 1-2 hari sebelum datang. Nah, itu dia. Silakan datang, silakan cobain. Silakan rasakan pewarnaan rambut ala Blobar yang sangat mendunia. Bahkan dia sudah mendunia, meng-Asia minimal ya. Meng-Asia. Iya, dan rasakan mudah-mudahan itu bisa membuat hari-hari Anda lebih bergairah lagi dengan sesuatu yang baru ya. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan 60 menit hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda bahwa di usia muda kita tetap bisa berprestasi ya. Sama seperti Mary Elizabeth, tamu saya malam hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, tentunya cuma di 60 menit, inspiratif, inovatif. Saya Feki Manengke, sampai jumpa.